ئەمڕۆ حەفدە ڕۆژ بەسەر خۆپێشاندانەکان ئێران و ڕۆژهەڵاتی کوردستان تێدەپەڕێت. Di jantung Timur Tengah terbentang tanah Persia, sebuah peradaban megah dan sejarah ribuan tahun. Namun di awal tahun 2026 ini, keindahan purba kini kian diselimuti bayang-bayang kelam. Sebuah negara terperangkap dalam krisis yang tak berkesudahan, kini berdiri di ambang jurang. Rial Iran, mata uang sebuah negara yang kaya minyak ini, kini tak lebih dari kertas tak bernilai. Dalam hitungan minggu, ia runtuh menyeret harapan jutaan rakyat ke dasar jurang kemiskinan yang tak terbayangkan. Inflasi merajalela, mengikis setiap sen tabungan, mengubah roti hari ini menjadi kemewahan, dan masa depan menjadi fata morgana. Di tengah hiruk pikuk keputusan ini, sebuah dinding tak terlihat telah didirikan pemerintah Iran dalam upayanya membungkam telah memutus akses dunia luar sebuah digital blackout yang mencekik. Namun dalam kegelapan tak bisa sepenuhnya memadamkan api. Di balik setiap sudut, di atap rumah yang sunyi, Starlink yang diselundupkan menjadi benang tipis harapan, menghubungkan perjuangan mereka dengan dunia yang menyaksikan. Ini bukan lagi sekedar protes ekonomi, ini adalah cerita kebebasan, tuntutan untuk masa depan yang berbeda. Generasi muda Iran yang tak pernah mengenal kebebasan sejati, kini dipertaruhkan segalanya. Mereka berhadapan langsung dengan kekuasaan yang telah mengakar selama 4 dekade, sebuah rezim yang terbukti kejam, menewaskan ratusan, menahan ribuan demi menjaga genggamannya atas takhta. Namun di atas panggung domestik ini, sebuah drama geopolitik yang lebih besar tengah dimainkan. Sanksi internasional yang kini kian mencekik, ancaman intervensi militer dari Washington dan Tel Aviv. Iran kini menjadi pusat badai yang tak hanya mengancam stabilitas internalnya, tetapi juga perdamaian dunia. Maka pertanyaan pun muncul, apakah ini adalah kebangkitan sebuah revolusi baru, ataukah hanya babak lain dari siklus kekerasan dan penindasan yang tak berujung? Di tanah Persia yang penuh derita ini, akankah fajar kebebasan menyingsing, atau senja akan selamanya merangkulnya dalam kegelapan? Di Teheran, uang bukan lagi simbol kekayaan. Ia hanyalah tumpukan kertas yang menceritakan kegagalan. Desember 2025 diingat sebagai bulan kelam. Nilai rial Iran tidak sekedar turun, ia hancur dalam satu malam. Tabungan seumur hidup seorang guru atau buruh tani menguap begitu saja di hadapan inflasi yang mencapai titik nadir. Lihat pasar besar Teheran. Selama berabad-abad, tempat ini adalah jantung ekonomi Persia. Jika pasar ini berhenti berdetak, maka seluruh negeri dalam bahaya. Pada 28 Desember, para pedagang mengambil keputusan radikal. Mereka menggembok pintu toko, bukan karena mereka ingin, tapi karena mereka tak lagi menentukan harga di tengah ketidakpastian yang gila. Bagi rakyat biasa, angka-angka di bursa saham adalah abstrak, tapi harga roti adalah kenyataan yang menyakitkan. Ketika kebutuhan pokok naik 3 kali lipat dalam 1 minggu, keputusan berubah menjadi kemarahan. Perut yang lapar tidak mengenal rasa takut terhadap peluru. Inilah titik didihnya. Protes ini tidak dimulai di gedung parlemen, tapi di meja makan keluarga-keluarga yang tak lagi mampu menyajikan makanan. Ekonomi bukan sekedar angka di atas kertas. Bagi mereka, ekonomi adalah martabat yang dirampas. Iran berdiri di atas lautan energi, cadangan gas terbesar kedua dan minyak mentah keempat di dunia. Namun kenyataan ini terkunci di balik jeruji besi, tak kasat mata yang disebut sanksi internasional. Selama bertahun-tahun meja perundingan nuklir berubah menjadi jalan buntu. Sanksi tekanan maksimum yang kembali ditekan oleh Washington pada 2025 telah memutus jalur kehidupan ekonomi Iran dan dari sistem perbankan global. Tapi apakah sanksi adalah satu-satunya pelakunya? Di balik penderitaan rakyat terdapat realita yang sangat kontras. Sementara warga kelas menengah mengais tempat sampah, elit yang dekat dengan kekuasaan sering disebut al-sadeh hidup dalam kemewahan yang provokatif. Korupsi sistematik telah menciptakan jurang yang terlalu lebar untuk dijembatani. Rakyat Iran mulai bertanya, mengapa miliaran dolar mengalir ke konflik di luar perbatasan, sementara rumah sakit di dalam negeri kekurangan obat-obatan dasar. Slogan bukan Gaza, bukan Lebanon, hidupku hanya untuk Iran, bukan sekedar gagasan kata-kata, tapi gugatan terhadap prioritas rezim. Lalu ada pembunuh senyap yang sering diabaikan, krisis lingkungan, manajemen air yang buruk selama puluhan tahun demi proyek industri kronik telah mematikan pertanian Persia. Kini tanah tak lagi memberi makan, rakyat tak punya pilihan selain turun ke jalan. IRGC facilities and equipment have been set on fire. In Karaj, the City Hall building is also burning.
Saat suara di jalan terlalu keras untuk diabaikan, pemerintah Iran menekan satu tombol, the kill switch. Dalam sekejap, 85 juta orang terputus dari dunia. Ini adalah perang informasi, tanpa WhatsApp, tanpa Instagram, tanpa koneksi luar. Rezim berharap bisa memadamkan api tanpa ada sanksi mata. Mereka ingin pembantaian dalam kegelapan digital. Namun, generasi Gen Z, Iran lahir dengan kode di darah mereka. Dari perbatasan pegunungan di Kurdistan, ribuan perangkat Starlink diselundupkan masuk ke dalam negeri, disembunyikan di bawah tumpukan buah atau bahan bangunan. Internet satelit bukan lagi sekedar teknologi, ia adalah urat nadi revolusi. Mereka menggunakan VPN berlapis, server proxy di luar negeri hingga radio, gelombang pendek melalui kucing-kucingan. Video-video kekerasan aparat berhasil bocor ke dunia luar dalam hitungan menit. Penghancuran narasi propaganda pemerintah. Ini adalah benturan sebuah zaman, sebuah gerontokrasi pemerintahan orang tua yang mencoba mengontrol dunia yang sudah tidak mereka pahami, melawan generasi yang sudah kehilangan masa depan ekonomi dan kini tak lagi memiliki rasa takut. Iran bukan sebuah pulau. Setiap peluru yang ditembakkan di Teheran bergema di koridor kekuasaan dari Washington hingga Beijing. Di sini, di tanah Persia, masa depan satelit global sedang dipertaruhkan. Kembalinya kebijakan tekanan maksimum dari Gedung Putih telah mendorong Iran ke sudut ruangan dengan retorika yang semakin panas. Ancaman serangan udara terhadap fasilitas nuklir di Natan dan Isfahan bukan lagi sekedar gertakan dunia, menahan napas, menunggu siapa yang akan menarik pelatih pertama. Iran memegang kunci urat nadi energi dunia, Selat Hormuz. Jika rezim merasa terpojok, mereka memiliki kekuasaan untuk menutup jalur ini, memicu krisis energi global yang akan membuat harga BBM di seluruh dunia meroket dalam semalam. Namun, Iran tidak sendiri. Aliansi poros baru dengan Moskow dan dukungan ekonomi dari Beijing memberikan napas buatan bagi rezim. Iran bukan hanya penonton, mereka adalah pemasok teknologi militer yang mengubah peta konflik di belahan dunia. Bagi para tetangganya, keruntuhan rezim Iran berarti dua hal: harapan akan perdamaian atau kekacauan total. Jika pusat kendali di Teheran runtuh, apa yang akan terjadi dengan ribuan milisi yang mereka persenjatai di seluruh Timur Tengah? Sejarah tidak ditulis oleh mereka yang menyerah pada ketakutan, ia ditulis oleh mereka yang meski gemetar tetap melangkah maju. Hari ini, Iran berada di persimpangan jalan yang paling menentukan dalam hampir setengah abad. Apa yang kita saksikan bukan sekedar angka inflasi atau perebutan kekuasaan geopolitik. Ini adalah perjuangan untuk martabat manusia, sebuah bangsa yang lelah menjadi pion dalam permainan besar. Kini, hanya ingin menjadi tuan di rumahnya sendiri. Apakah ini akhir dari sebuah era, atau kita sedang menyaksikan kelahiran sesuatu yang baru dari puing-puing krisis? Tidak ada yang tahu pasti, revolusi jarang sekali rapi, dan perubahan sejati seringkali harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Dunia mungkin melihat Iran melalui lensa sanksi dan nuklir, tapi jika Anda mendengarkan lebih dekat, di balik sensor internet dan suara tembakan, ada sebuah melodi harapan yang menolak untuk mati. Sebuah harapan bahwa suatu hari nanti, Persia akan kembali bersinar, bukan karena kekuatannya untuk menghancurkan, tapi karena keberanian rakyatnya untuk bermimpi. Pada akhirnya, kegelapan malam yang paling pekat sekalipun tidak akan pernah bisa menghentikan matahari untuk terbit. Menurut kalian, apakah intervensi asing akan membantu rakyat Iran atau justru memperburuk keadaan? Mari berdiskusi dengan sehat di kolom komentar.